Kota B, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aksi heroik ditunjukkan 2 polisi yang mengawal logistik pilkada ke daerah pedalaman. Ratusan personil Polresta Palu mendapatkan pembekalan sebelum bertugas pada pilkada serentak. BNPT gencar melakukan program pencegahan radikalisme dan terorisme di Sulawesi Tengah. Pilkada serentak 2024 tinggal 2 hari lagi. Untuk memastikan warga di pedalaman bisa menggunakan hak suaranya, maka petugas pilkada harus bekerja ekstra dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Seperti yang dilakukan anggota Polres Banggai yang ikut bertugas dalam Pilkada serentak 2024. Aksi heroik ditunjukkan 2 personil bernama Brigadir Polisi Ian Apriania dan Brigadir Polisi Igede Aryadi Oka dalam mengawal pendistribusian surat suara dan kotak suara pilkada tersebut ke daerah pedalaman di Desa Dolom, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai Minggu siang. Keduanya bersama petugas pilkada lainnya rela berjalan kaki selama 3 hari 3 malam dengan melintasi medan yang berbahaya. Selain arus sungai yang deras, mereka juga harus melewati jalan terjal dan pegunungan. Hanya sesekali mereka beristirahat untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Telah dilaksanakan pengawalan kotak suara ke TPS Desa Dolom yang dilaksanakan oleh 2 anggota Polres Banggai atas nama Brigadir Iwayan Pranaya dan Brigadir Igede Apriadi bersama dengan unsur Panwaslu, PPK, serta Denmas. Jarak tempuh yang kurang lebih 7 jam berjalan kaki dengan melintasi sungai dan gunung, inilah yang membuat tantangan dan medan berat untuk anggota menuju tempat Desa Dolom. Perlu kami jelaskan bahwa pada kesempatan ini pula kami dari Polres Banggai tetap mendukung pilkada yang aman dan damai. Selama perjalanan menuju yakni Desa Dolom, Kecamatan Lobu tersebut, kedua polisi bersama sejumlah petugas Panwas dan KPPS serta Linmas tersebut hanya berbekal makanan dan minuman seadanya. Mereka harus melewati hutan belantara dan menghadapi ancaman binatang buas dan berbahaya lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Kepolisian Resor Kota Palu menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan tempat pemungutan suara di Mako Polresta Palu Minggu pagi. Apel pergeseran pasukan ini menandai kesiapan para personil Polresta Palu dan jajarannya untuk melakukan pengamanan masa pemungutan suara pada Pilwalkot Palu 27 November 2024 nanti. Sebanyak 437 personil Polresta Palu disiapkan, ditambah 125 personil bawah komando operasi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Sehingga total 692 personil akan melaksanakan pengamanan di tahap pemungutan hingga perhitungan suara dan rekapitulasi. Kapolresta Palu, Komisaris Besar Polisi Barlian Syah dalam arahannya kepada para personilnya menghimbau para petugas pengamanan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan petugas perangkat di TPS. Jumlah personil yang akan kita tempatkan di TPS itu sebanyak 277 personil dengan kategori 1 TPS tidak rawan, yang kedua TPS rawan, dan yang ketiga TPS sangat rawan. Dari sebanyak 507 personil
dari 507 TPS yang tersebar di Kota Palu, maka ada 5 TPS yang kita anggap sangat rawan. 2 berada di wilayah, yang 3 berada di rutan maupun di lapas yang ada di Kota Palu ini. Namun saya sampaikan kepada rekan-rekan, kami tidak pernah underestimate dan kami melakukan semua ini dengan maksimal. Jadi TPS yang dikatakan sangat rawan maupun TPS yang kita kategorikan rawan, kita akan pertebal kekuatan di sana. Itulah gunanya adanya BKO dari Polda Sulawesi Tengah itu adalah kita untuk mempertebal personel yang akan melaksanakan pengamanan di TPS-TPS yang dikategorikan tersebut. Polresta Palu juga telah memetakan TPS rawan, sangat rawan, dan tidak rawan di Kota Palu. Ada 5 titik rawan yang 3 diantaranya berada di rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan. Polresta Palu telah melakukan penebalan dan pengetatan keamanan, terutama di TPS rawan. Usai apel, para personil juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Rikes ini bertujuan memastikan kesiapan fisik para petugas pengamanan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan mulai dari pengecekan gula darah, tekanan darah, dan pemeriksaan fisik lainnya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. DEA yang terhormat, upaya pencegahan radikalisme dan terorisme terus dilakukan di masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Donggala. Langkah tersebut sekaligus untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat tersebut. Terkait dengan itu, Badan Nasional Penanggulangan Teroris bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tengah menggelar kegiatan bertajuk Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama, yang disingkat Gembira Beragama. Kegiatan yang digelar di Aula Bapeda Donggala Senin siang ini melibatkan puluhan anak muda dari seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala. Melalui kegiatan ini, peserta dari lintas agama ini dibekali pemahaman anti-radikalisme dan terorisme. Peserta diharapkan bisa memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap bahaya ideologi kekerasan, radikalisme, dan terorisme, khususnya di Kabupaten Donggala. Sulawesi Tengah. Nah, ini salah satu bentuk kami dalam mensosialisasikan terkait dengan pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat. Kami harapkan merangkul tokoh-tokoh agama di Kabupaten Donggala agar nantinya ikut bersama-sama bisa mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di Kabupaten Donggala secara khusus dan secara umum di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini mendapat respon positif dari para peserta yang merupakan perwakilan masyarakat dan tokoh pemuda. Mereka sepakat jika radikalisme dan terorisme menjadi musuh bersama. Harapannya kami kegiatan ini bisa meningkatkan kita dan mengajak kepada adik-adik kita jangan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, atau harus kita melakukan tindakan yang dibenarkan dalam agama, yang kemudian juga kita melakukan hal-hal yang positif. Mengajak kepada semua anak muda, jangan ada hal-hal yang negatif yang kita lakukan di dalam masyarakat. Mengajak semua masyarakat, di elemen masyarakat itu harus saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat, dan mengajak semua masyarakat, apalagi di momen politik saat ini, momen pemilu, kita harus tetap damai, aman, dan tetap tenang. Pemilihan Kabupaten Donggala sebagai lokasi kegiatan BNPT karena pertimbangan wilayah tersebut dihuni berbagai etnis dan agama dan berpotensi untuk masuknya faham radikal. Selama ini, sejumlah daerah yang menjadi fokus perhatian adalah Kabupaten Poso, Parigi Motong, dan Kabupaten Sigi. Julianus K. melaporkan dari Donggala.